datang ke kantor polisi. Datang atas kemauanku sendiri. Laporkan Ujang putraku yang telah berbuat hilaf, sesat, bejat dan buas. Ia teler, lalu membantai satu keluarga. Ia menguncinya dalam kamar, lalu membakarnya. 5 orang meninggal, termasuk pacarnya sendiri. Alasannya tak ada. Ia bilang, ia tak tahu. Aku nggak tahu, Bu. Katanya. Aku berharap yang berwajib akan bijaksana atas laporanku yang terus terang melaporkan kesalahan Ujang. Dengan harapan akan diringankan hukumannya. Orang bilang, jika berterus terang mengakui dosa, maka hukumannya akan ringan. Siapa lagi? Siapa lagi yang harus melaporkan seorang putra yang haus akan darah? Kalau bukan bunda kandungnya. Siapa lagi? Siapa lagi yang harus mendera seorang putra yang gelap mata mencabik jiwa warga tak berdosa? Bahkan kekasihnya sendiri, kekasih yang amat ia cintai. Kalau bukan aku, bunda kandungnya. Aku yang telah memberi Ujang darah dan daging. Tapi aku lalai. Jauhkan Ujang dari pergaulan yang sesat. Aku menyesal. Siapa lagi? Siapa lagi yang harus memintanya sujud ampun atas segala kekilafannya? Agar dia jerah. Kalau bukan aku, bunda kandungnya. Siapa lagi yang harus memintanya mempertanggungjawabkan kejahatannya? Aku rela dia didera, asalkan sewajarnya. Agar dia banting setir dari narkoba menuju jalan yang benar. Semoga peradilan masih memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memperbaiki kesalahannya. Di penjara, ia akan tahu bagaimana hidup beradab. Dengan dijatuhi hukuman nanti, semoga iblis yang menggerak di otaknya akan geletak, membuatnya tersadar. Ya Allah, tolonglah ibu yang malang ini menumpas setan yang menguasai jiwa Ujang. Tapi hakim putuskan lain. Ujang dianggap pembunuh berdarah dingin. Membakar satu keluarga tanpa alasan yang jelas. Lebih kejam dari binatang buas. Oleh karena itu, wajib musnah kata beliau. Lalu diketok. Ujang dihukum mati. Ujang dihukum mati.
ibu semaput. Dikunyah sesal, dihantui dosa. Coba, di mana ada ibu yang tega membunuh anaknya sendiri? Bukan Ujang putraku yang seperti binatang buas, tapi aku iblis yang ganas. Tak mampu mendengar tudingan tetangga, tak mampu mendengar umpatan biadab. Dengan rasa sesal berkepanjangan, aku berkunjung ke penjara. Aku yang seharusnya dihukum atas kebodohanku sendiri. Aku. Tapi begitu bertatapan dengan Ujang, aku tumbang. Sementara Ujang putraku besar jiwanya. Ia sedih melihatku rebah, lantas bersimpu di kakiku dan mengurutnya dengan minyak kayu putih. Ketika pelupuk mataku terbuka, ia bersimpu dan berbisik lirih. Ibu, maafkan Ujang. Ujang akan pergi jauh dan tak akan kembali. Ibu jaga diri baik-baik ya. Ia sama sekali tidak menggugat peradilan. Sama sekali tidak menghujat ibunya kejam. Tidak menghujat kebekuan hati seorang presiden yang tidak memberi dia gerasi. Tidak mengutuk nasibnya yang malang. Ibu tak usah menyesal, tak usah merasa berdosa. Perbuatan ibu adalah suri tauladan yang akan Ujang kenang dan Ujang banggakan. Sejarah kami catat dengan tinta emas semua keberanian ibu. Walau putra kandungmu semata wayang, tapi karena ia seorang pendosa, lantas kau antarkan sendiri untuk dihajar. Itu sungguh perbuatan mulia, Bu. Semoga semakin banyak ibu yang lain mengikuti jejakmu, sehingga tidak ada yang berani mengulangi perbuatanmu. Semoga ini akan menjadi sejarah baru di negeri kita, negeri yang sedang galau narkoba. Semoga semakin banyak ibu sejati, seperti ibu. Ujang, putraku semata wayang, hancur jiwa ini berkeping-keping, rasa ingin kembali pulang. Tak sanggup menatap kegagalan putraku, tak sanggup mengecilkan rasa berdosaku. Apalagi permintaan terakhirnya yang begitu mengenaskan. Ibu, Ujang tidak minta apa-apa. Ujang hanya ingin makan berdua bersama ibu sebelum dieksekusi. Hari itu, ketika terik menyengat ibu kota, para wartawan diperbolehkan memotret momen makan bersama kami.
dengan syarat tak ada wawancara. Aku sampai 100 kali mengunyah suapan pertama, tapi tak sanggup kutelan. Sementara Ujang putraku, ia makan dengan begitu lahapnya sayur lodeh terakhir buatan ibunya. Ketika sampai di rumah, aku semaput. Aku tumbang di depan pintu, tapi tak ada satupun tetangga yang sudi menolongku. Mereka bilang, ayo, astagfirullahaladzim. Jangan Tolongin serius. "Weh, lambemu kuwi lho. Wong binatang pun gak tega ngebunuh anake dhewe. Lah iki iblis pantas dikirim ke neraka. Wong dia itu sudah menebarkan virus biadab, virus yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hih. Aku terlambat. Aduh. Aku terlambat. Ini adalah saat terakhir putraku dipersilakan sholat sebelum dikirim ke lapangan eksekusi. Ya Allah, Aku kaget melihat jarum jam berdetak dengan begitu cepat. Tak ada waktu lagi untuk menyeberang ke ibu kota, ke tempat penembakan Ujang. Lalu aku membayangkan kain hitam menutup matanya dan 10 senjata siap mengokang menembus kepalanya. Kalau putra semata wayangku mati, lantas apa arti hidup ini? Otakku gelap memukul-mukul. Otakku gelap. Lalu kurais taket dan menggantungkan diri di kamar mandi.
derajat. Dengan mudah aku melayang-layang di angkasa. Jakarta dengan mudah berseberang. Di lapangan tembak, kusaksikan peluru siap menghunus menunggu aba-aba. Tapi suara yang kutunggu tak kunjung terdengar. Jam sudah menunjukkan pukul 5. Aku hampir tertidur kembali. Tiba-tiba terdengar interupsi. Turun senjata! Dan eksekusi dibatalkan. Regu tembak dikirim kembali ke Tamsi. Hukuman mati dibatalkan. Putraku Ujang tidak bersalah. Ia difitnah. Pembunuh sebenarnya sudah menyerah. Matahari terbit dari timur. Hari akan terang. Ujang putraku yang baik pulang sambil bersiul-siul. Tidak lupa membeli oleh-oleh sajadah di pinggir jalan untuk mama tersayang. Mama yang gagah berani menegakkan kebenaran.